meskipun otonomi, ada aturan-aturan yang harus diikuti dalam rangka good governance, ya, tata kelola kepemerintahan yang baik, gitu ya. Jadi konstruksinya dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 ini, ke depan diharapkan desa menjadi desa maju, desa mandiri, dan desa sejahtera. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab supaya ini bisa jadi desa maju, desa mandiri, desa sejahtera? Bapak Ibu kepala kampung, gitu ya. Dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desanya sendiri. Plus peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang sumber dana desa berasal dari APBN. Maka bapak-bapak desa diberi sumber dana dari APBN yang biasa kita kenal dengan nama dana desa, gitu ya. Di samping dana desa, Bapak Ibu diberi juga dana dari kabupaten, namanya alokasi dana desa. Luar biasa. Dengan undang-undang ini luar biasa, gitu ya. Bapak Ibu bisa berbuat banyak di desa untuk kemajuan desanya. Mau desanya maju, ya Bapak Ibu. Desanya tetap begitu-begitu aja, ya Bapak Ibu. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Cuman saya ingin mengingatkan, gitu ya, ingin mengingatkan bahwa menyandang jabatan itu, yang berat mempertahankannya adalah nilai sejarah. Nilai sejarah, gitu ya. Ketika kita menjabat kepala desa, tidak menutup kemungkinan suatu saat anak keturunan kita akan ikut kompetisi jadi kepala desa juga. Iya nggak? Betul kan? Oleh karena itu nilai sejarahnya ini yang paling berat kita mempertahankannya. Contoh Pak Yayat, Mojokerto, suatu saat nanti mungkin cucung Pak Yayat nih akan nyalon kepala desa. Si Pulan, cucung Pak Yayat. Masyarakat bertanya, siapa Pulan? Pulan cucung Pak Yayat. Pak Yayat yang kepala desa tahun sekian? Iya. Waduh, ketika cucung kakeknya ya. Ketika kakeknya jadi kepala kampung dulu, luar biasa kampung Mojokerto, majunya pesat. Tapi setelah digantikan berikut-berikutnya, hancur kampung. Mudah-mudahan kalau cucung Pak Yayat yang jadi kepala kampung, kata masyarakat, bisa seperti kakeknya dulu. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kira-kira gitu ya. Sebaliknya, siapa Pulan? Si Pulan cucung Pak Yayat. Pak Yayat yang mana? Kepala kampung dulu, zaman sekian tahun sekian. Waduh, kakeknya judul dari kepala kampung, hancur kampung kita. Dana desa nggak ada arti, semua hancur, pembangunan nggak jalan. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jangan dipilih Pulan, kata masyarakat. Nilai sejarah. Nilai sejarah. Betul Bapak Ibu? Nah, ini nilai sejarah ini luar biasa kita mempertahankannya ketika kita menduduki suatu jabatan. Baik, kita bicara kepala kampung. Bapak Ibu sudah punya Undang-Undang Nomor 6 2014. Sudah punya semua? Yang belum punya aja lah, coba yang belum punya. Tunjuk tangan, gak apa-apa, gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu, kita nih satu badan ya. Satu badan ya. Nah ini. Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 6 2014 itu tentang desa, itu kitab kita gitu. Kitabnya kepala kampung. Ya. Dalam hal urusan tugas pemerintahan. Bukan kitab dalam hal keagamaan ya. Kitab kepala kampung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Jadi hukumnya wajib punya. Bapak Ibu wajib punya. Wajib punya, wajib dibaca. Gitu ya, di Gramedia banyak. Kalau enggak, download aja, gampang sekarang kan. Di download Undang-Undang Nomor 6 2014, print, suruh anak kita print. Suruh Pak
apa kaur-kaurnya itu. Sekretaris tolong di print, dijilid beberapa supaya kita baca. Itu kitab kita itu. Waduh, miris sekali kalau kepala kampung nggak punya undang-undang nomor 6 itu. Ya nggak, itu kitabnya itu. Ya. Di situ semua lengkap. Nah, kaitan dengan itu hari ini saya hanya mencuplik beberapa pasal saja. Mulai dari pasal 26 sampai pasal 30 ya. Ini terkait dengan tugas-tugas kepala kampung, kewajiban, kewenangan, larangan dari kepala kampung. Kepala kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang punya wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya. Menyelenggarakan rumah tangga kampungnya. Waduh, jabarkan itu. Garis bawah itu. Mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah itu kalau kita bicara pemerintah pusat ya, dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Kepala kampung merupakan kepala pemerintahan kampung yang memimpin penyelenggaraan pemerintah kampung dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, juga sebagai pemimpin masyarakat. Ya. Inilah di Undang-Undang Nomor 6 2014. Bapak-bapak baca sambil santai-santai. Udah nggak usah mikirin dana desa itu turun kalau udah waktunya. Tenang aja. Ya. Tenang aja, dana desa itu turun kalau udah waktunya. Nggak usah mikir-mikirin itu. Sepanjang syaratnya lengkap. Itu aja mudah kita itu. Ya. Bapak-bapak baca ini. Kepala kampung dipilih langsung oleh masyarakat kampung tersebut secara demokrasi dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, bukan sejak SK. Ingat ya, sejak tanggal pelantikan, bukan tanggal SK. Nanti waktu di akhir masa jabatan bapak-bapak ibu nanti, karena kan ditulis tuh berakhirnya kapan, jadi sejak tanggal nah gitu ya. Ini ada pertanyaan. Lalu bagaimana jika yang bersangkutan diberhentikan sebelum 6 tahun? Nah, ini kan. Khusus kakam hasil pemilihan serentak, jika sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun, maka ditetapkanlah penjabat kepala kampung dengan tugas pokok memfasilitasi pemilihan kepala kampung antar waktu melalui musyawarah kampung. Ini sudah terjadi di Kota Gajah dulu ya. Ya, Pak Ahmadi ya. Nah itu karena dulu berhenti kepala kampungnya, maka PAW kepala kampung, tapi dengan musyawarah mufakat, nggak pilihan kayak sekarang kemarin itu nggak. Jika sisa masa jabatan kurang dari 1 tahun, maka ditunjuk penjabat kepala kampung untuk memfasilitasi pemilihan kepala kampung serentak. Ya nanti tahun 2022 lah. Penjabat kepala kampung diangkat dan ditunjuk oleh bupati dari PNS kabupaten dengan masa jabatan paling lama 1 tahun dan dapat dievaluasi kembali terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ya, paling lama 1 tahun, bisa dievaluasi kembali, bisa nambah lagi kalau dia baik gitu ya. Nah ini, mulai kita masuk. Pak Kepala Kampung perhatikan. Tugas kepala kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 Pasal 26 Ayat 1, kepala kampung bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, melaksanakan pembinaan masyarakat kampung, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat kampung. Kepala kampung itu 4 tugasnya. Konsen di 4 ini aja. Yang pertama melaksanakan tugas pemerintahan kampung. Yang kedua melaksanakan tugas pembangunan di kampung itu. Melaksanakan pembangunan kampung. Yang tiga tugasnya melaksanakan pembinaan kepada masyarakat. Yang keempat melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dihafal-hafal itu, kalau ujian pasti keluar itu. Iya nggak? Besok di akhir ujian kita keluar itu. Masa dikasih bocoran mau ujian enggak? Itu tugas kepala kampung, 4 tugas itu. 1 melaksanakan pemerintahan kampung, 2 melaksanakan pembangunan di kampung, 3 melaksanakan pembinaan masyarakat kampung, 4 melaksanakan pemberdayaan
pemberdayaan, bukan memperdayakan, ya. Ingat itu ya, bukan memperdayakan masyarakat kampung, memberdayakan masyarakat kampung. Nah, ini kacau kalau memperdayai, ya enggak. Melaksanakan tugas pemerintahan kampung tentu dengan regulasi yang ada, gitu ya. Ikutin regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 6 2014. Ada peraturan-peraturan pemerintahnya. Ada peraturan Menteri Dalam Negerinya. Ada peraturan-peraturan dari Kementerian Desa. Karena kita di bawah 2 naungan kementerian, ya. Segala aturan-aturan itu, nah itu Bapak Ibu pahami supaya jalannya roda pemerintahan kampung ini bisa berjalan dengan baik, ya. Menyelenggarakan pemerintahan kampung itu mengikuti aturan-aturan. Jangan semau kita. Karena mentang-mentang kita kepala kampung, kita merasa namanya kepala. Kalau bahasa Pak Ibnu Hajar, kepalo. Caro ya. Ikam juga kepalo. Nah, bahaya itu. Gitu ya. Ada rambu-rambu, ada regulasi yang harus diikuti. Gitu ya. Melaksanakan pembangunan kampung. Nah, ini. Melaksanakan pembangunan di kampung tentu ada asas-asasnya, tadi saya sampaikan. Melalui mekanisme, ada mekanismenya, musyawarah kampung. Iya, mulai dari bawah aspirasinya. Paling tidak dilaksanakan dalam forum rapat musyawarah kampung oleh BPK, aparatur pemerintahan kampung, LPM, lembaga kemasyarakatan kampung yang tugasnya membantu kepala kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung. Ajak ngomong, gitu. Kalau melibatkan masyarakat luas enak itu. Kepala kampung nggak dimosi-mosi nggak, gitu ya. Itulah yang saya sampaikan tadi, azas transparansi, ya, azas transparansi. Pembangunan di kampung menggunakan dana kampung, dana apapun yang ada di APBK itu. Tolong Pak Kepala Kampung setransparansi mungkin. Mulai dari perencanaannya libatkan masyarakat luas, gitu ya, libatkan masyarakat luas. Jangan hanya dioret-oret Kepala Kampung pokok Nah, ya, kalau udah pokok piye ya? Pokoknya saya Kepala Kampung. Waduh, jangan. Ini udah zaman maju Pak. Jangan kembali ortodok kita. Ya kalau kita udah ngomong pokok waduh bahaya itu. Lokak. Terjerungup kita. Kalau kita udah biasakan pokok gitu ya. Ikuti mekanisme. Pembinaan kemasyarakatan kampung. Bapak Ibu bertanggung jawab membina seluruh masyarakat kampung yang ada di kampung Bapak. Terkait dengan pesta demokrasi, pemilihan kepala kampung. Namanya demokrasi. Berbeda pendapat, berbeda pilihan itu wajar. Kalau nggak beda, ya udah nggak pesta demokrasi nggak, gitu ya. Namanya pesta demokrasi itu pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, ya. Setelah itu, nah ini kita ini di Republik kita ini masih ada rasa-rasa yang luar biasa dalam menghadapi pesta demokrasi. Yang sejatinya pesta demokrasi itu bisa dipandang dari 2 sudut. Satu sudut masyarakat pemilih, gitu ya. Masyarakat pemilih itu setelah dia milih, ternyata yang dipilihnya kalah, dia masyarakat itu harus mendukung yang menang ke depannya. Didukungnya yang menang itu. Jangan dari sisi masyarakat, aku nggak milih DE, nggak milih Pak Sukis, nih dicak gotong royong udah aku. Nah itu. Masih banyak yang begitu ya? Banyak ya? Banyak. Saya nggak pilih Pak Ahmadi katanya. Udahlah Pak Ahmadi punya program ini, enggak saya dukung, saya nggak milih dia dulu. Nah ini, kita masih belum bisa memahami demokrasi secara benar. Berbeda pilihan wajar, namanya demokrasi. Tetapi ketika sudah terpilih, siapa yang menjadi kepala kampung, karena itu kepercayaan masyarakat mayoritas di kampung itu harus, masyarakat yang tidak milihnya tadi harus mendukung apapun program kebijakan yang
diambil oleh kepala kampung yang terpilih legal sah. Itu dari sisi masyarakat. Dari sisi kita selaku kepala kampung terpilih harus seperti itu juga, gitu ya, harus seperti itu. Pesta demokrasi itu wajar berbeda pilihan, tetapi ketika kita sudah terpilih oleh masyarakat mayoritas, kita sudah dilantik, siapapun tadi warga masyarakat seperti apapun nggak milih kita, itu warga masyarakat kita, harus kita ayomi, harus kita layani, nggak boleh kita beda-bedakan. Kalau sisi masyarakat dan sisi pemimpin yang dipilih sudah memahami seperti itu, indah nggak demokrasi itu? Indah, nggak ada balas dendam Pak, nggak ada balas dendam, nggak ada hati-hati yang nggak enak tadi. Ketika kita sudah menyamakan persepsi demokrasi itu apa sih, kan gitu. Dari sisi masyarakat seperti itu tadi, ketika pemimpin sudah terpilih dan itu sudah dilantik, itu berarti pilihan masyarakat luas di kampungnya. Harus, walaupun saya nggak milih dia, saya dukung ke depan program-program dia. Kalau semua masyarakat berbicara begitu, bertindak seperti itu, terus kita selaku kepala kampung berpikir seperti tadi, oh dia dulu nggak milih saya, tetapi saya ini dipilih oleh warga masyarakat luas. Meskipun dia nggak milih saya, toh tetap saya yang jadi. Tetap saya yang jadi. Qodratullah, saya yang jadi. Berarti dia tetap warga masyarakat saya. Harus saya ayomi, saya layani sesuai dengan ketentuan. Kalau itu dipahami oleh sisi masyarakat, di sisi pemimpin dilaksanakan, indah Pak. Indah dunia ini. Demokrasi itu indah. Hanya sekarang masih dalam tataran itu masih jauh Pak, masih lama. Long kita aja begitu jadi kepala kampung, besok udah mengganti perangkat. Nah kan gitu-gitu. Makanya kita pakai aturan-aturan ya. Kita memahami hal-hal seperti itu. Udah terpilih kepala kampung dari lantik, warga masyarakat diajak gotong royong nggak mau. Dulu saya nggak milih dia. Nah kan repot kita. Nah inilah tugas Bapak. Di poin kedua ini, pembinaan masyarakat kampung. Dibina masyarakat itu supaya mengerti dari sisi demokrasi itu begini loh. Demokrasi ini salah satu contoh kalau kita bicara pembinaan terkait dengan demokrasi. Pembinaan yang lain-lain banyak, gitu ya. Itu kira-kira pemberdayaan masyarakat kampung. Tugas berat Bapak kepala kampung dan Ibu. Pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu lihat masyarakatnya didata semua di sekian dusun, sekian kakak. Mestinya Bapak Ibu bisa katakanlah mempunyai basis data. Oh ini yang tertinggal, ini sangat tertinggal, ini tertinggal, ini yang kira-kira kehidupannya sudah mapan. Tugas Bapak Ibu yang sangat tertinggal dan tertinggal itu Bapak berdayakan. Bapak berdayakan. Pemberdayaan masyarakat, kata dasarnya berdaya. Bagaimana memberdayakan itu? Dengan program Bapak Ibu. Dengan program. Bapak Ibu diberi kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangga kampungnya sendiri. Berdayakan dengan program. Bapak punya dana kampung, ADK, DK ada, bagi hasil pajak ada, yang ada tertuang dalam APBK. Nah APBK itu, tolong dilihat, adakah yang program pemberdayaan masyarakatnya tadi yang bisa memberdayakan masyarakat kita ketika kita berakhir masa jabatan, masyarakat tadi yang tidak berdaya sekarang sudah berdaya. Itu tugas berat itu Bapak ya, memberdayakan masyarakat. Lihat yang penghasilannya yang sehari makan sehari enggak, ada nggak sih masyarakat kita yang seperti itu? Kan gitu. Wah aduh, kita kalau sampai masyarakat kita ada yang seperti itu, kita nggak ambil tindakan selaku kepala kampung, waduh bahaya Pak. Bahaya. Apa manfaat kita jadi kepala kampung kalau gitu? Nah ini tugas pemberdayaan ini. Bagaimana ekonomi masyarakat kita di kampung ini? Sudah rata-ratakah menengah ke atas? Atau masih banyak yang di bawah? Yang di bawah itu Bapak bagaimana caranya? Buat program-program. Saya beberapa kali bicara dengan kepala kampung sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Contoh kecil pemberdayaan, contoh kecil pemberdayaan. Silakan Bapak Ibu bisa improvisasi, gitu ya.
Pak Sukes, kampung Pujo Purwodadi berapa kakak? 1.300 kakak. Bapak musyawarah kampung dengan BPK, LPM, buat peraturan kampung. Kira-kira kampung ini mau dijadikan apa nih? Kampung apa? Oh, contoh hasil rapatnya bahwa kampung kita mau kita jadikan kampung kepok. Kira-kira gitu. Kampung pisang kepok. Buat peraturan kampung, keputusan kepala kampung bahwa setiap kakak diwajibkan nanam pisang kepok 10 pohon. 10 pohon. Berapa tadi kakaknya? 1.300 kali 10 pohon 13.000 pohon. 13.000 pohon kepok ada di Purwodadi. 1 tahun kemudian buah pohon kepok 1 tahun lah ya, enggak ya. 1 tahun kemudian ada 13.000 tandan pisang kepok keluar dari Purwodadi. Bapak Ibu bayangkan 13.000 tandan pisang kepok, kalau dinaikkan truk, 1 truk itu misalnya 500 tandan, ada 26 truk keluar setiap bulan nanti mulai tahun depan dari kampung Purwodadi. 26 truk orang akan bicara golek kepok neng di Purwodadi. Waduh, jadi kampung kepok Pak Sukes, kampung Bapak. PBB, waduh, kalau punya 10 tandan tadi, mungkin PBB berapa? 1 tandan berapa? 30.000? 50? Hah? 30? 40? Mungkin 4 tandan selesai PBB masyarakat dengan kepok itu aja. Pisang kepok itu ditanam, biarin di pupuk-pupuk dikit aja, enggak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya untuk berusaha yang lain. 1 tahun kemudian buah 13.000 tandan pohon kepok dari Purwodadi keluar 26 truk setiap bulan, karena kalau sudah mulai buah terus itu ya, beranak pinak. Jangan berhenti di situ. 13.000 tandan pisang kepok itu warga masyarakat nanti Bapak programkan kerjasama dengan Dinas Perindustrian. Tolong Dinas Perindustrian, kami dibimbing warga masyarakat kami bentuk kube kelompok usaha bersama. Pisang kepok ini tadi supaya nggak dijual mentah, dibikin yang keripik kah apakah, olahan, dibikin olahan, ada nilai tambah. Bapak menciptakan lapangan pekerjaan itu. Setelah itu Bapak koordinasi lagi dengan Dinas Perindustrian bagaimana packagingnya yang baik. Koordinasi dengan Dinas Perdagangan, tolong kami dicarikan jalur untuk memasarkan ini. Kemana? Ke mall kemana? Apa keluar? Luar biasa. Itu pemberdayaan Bapak Ibu. Contoh kecil. Warga masyarakat Bapak Ibu senang, terangkat derajat kehidupan ekonomi mereka, mau bayar PBB gampang, mereka punya pekerjaan, punya lapangan pekerjaan. Itu pemberdayaan masuk nggak? Masuk nggak kira-kira? Nah, ini harus Bapak Ibu pikirkan. Setar sekarang Bapak baru menjabat. Saya jabat sekarang 0, 0, di titik 0. Saya akan buat kampung saya 6 tahun yang akan datang menjadi ini. Untuk mencapai 6 tahun itu, tahun pertama ini, kedua ini, 3 ini, keempat ini, 5 ini, 6 ini. Lo kalau nanam pisang kepok sekarang, setahun yang akan datang, buah itu masukkan peraturan kampung, wajib warga masyarakatnya nanam pisang kepok 10 pohon. Lah kalau masyarakat sudah merasakan 10 pohon itu buah, mendapatkan hasil, saya kira warga masyarakat itu pekarangannya dijereng terus, dipenuhin itu nanti. Ya Pak ya? Nah, contoh kecil, tapi itu sangat bermakna. Pemberdayaan masyarakat, tugas Bapak Ibu luar biasa. Silakan Bapak Ibu berenung, nanti malam bener nggak ada yang sampaikan Pak Kadis PMK itu gitu kira-kira. Sekarang potensi kampung Bapak masing-masing, sesuaikan dengan kondisi potensi kampung Bapak masing-masing. Monggo mau kepok, monggo mau apa yang pokoknya apalah, silakan. Kira-kira seperti itu. Itu tadi tugas. Sekarang wewenang kepala kampung, pasal 26 ayat 2. Wewenang supaya Bapak Ibu tahu, ngeprint ini ya, dibuat undang-undangnya ya, diambil ya, di download. Kepala kampung berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung.
mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung. Itu kenawan Bapak. Loh, betul itu, mengangkat dan memberhentikan perangkat. Cuman ada tata caranya, kan gitu, benar nggak? Ada tata caranya, diatur lagi dalam Perda nomor 09 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan perangkat kampung di Lampung Tengah ini. Jadi memang wewenang Bapak Ibu, tapi ada tata caranya. Tata cara itu regulasi dibuat dalam rangka good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, gitu ya. Ya, mentang-mentang melihat mengangkat memberhentikan perangkat kampung langsung hore, memang betul, itu kewenangan Bapak Ibu, tetapi ada tata caranya. Bapak Ibu minta sama Pak Camat, sudah dibagi Perda nomor 09 tahun 2019. Sudah punya? Sudah. Ikutin tata cara itu. Ya. Kalau tata cara itu diikutin, insya Allah nggak ada gejolak. Gitu ya. Ikutin aja tata caranya. Kita ini pemerintahan diatur ya. Ada regulasinya. Tetapi kalau tidak mengikuti tata caranya, yakinlah pasti gejolak. Saya sudah mendengar ada kampung, kepala kampung, nggak usah saya sebut, ada di sini. Katanya saya nggak mau ada rekom-rekom camat, saya nggak mau konsultasi camat, toh saya yang bikin SK. Waduh, nggak, bahaya ini. Bikin negara dalam negara nih. Karena itu, saya nggak mau pakai rekom camat, saya nggak mau konsultasi sama camat. Kan saya kepala kampungnya, saya bikin SK sendiri. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Kita ini dalam kehidupan pemerintahan ini ada aturan-aturan harus kita ikuti. Dasar perda itu adalah Permendagri. Dasar Permendagri itu Undang-Undang nomor 6 2014. Sehingga tata caranya dibuat, diatur regulasinya. Berkonsultasi dan mendapat rekomendasi Kalau tidak, tentu silkatnya tidak akan dikeluarkan. Kan bermasalah nanti. Jadi jangan kita berpikir seperti itulah. Ayo kita luruskan niat, ngelola pemerintahan ini yang baik. Good governance, clean government, gitu ya. Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, kan gitu ya. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung. Bapak Ibu luar biasa. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung, luar biasa. Tugas wewenangnya ya, tapi tanggung jawabnya luar biasa juga nanti ya. Menetapkan peraturan kampung, tugas Bapak Ibu, gitu ya. Peraturan kampung tentang apapun yang disepakati dalam forum musyawarah kampung bersama BPK, ya. Nah Bapak, kepala kampung menetapkan peraturan kampung, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kampung APBK, ya Bapak juga, itu Bapak Ibu juga ya. Membina kehidupan masyarakat kampung, tadi sudah saya contohkan tadi, membina banyak sekali, membina kehidupan masyarakat kampung. Karena warga kampung itu adalah warga Bapak, harus Bapak ayomi, Bapak bina. Perlakuannya harus Bapak nggak boleh pilih-pilih, tebang pilih. Mulai dari pelayanan orang mau nikah, orang melahirkan, orang meninggal, orang, iya macam-macam lah. Yang berbuat jahat mungkin ya. Pokoknya gampang lah, urusan sejadah sampai urusan haram jadah lah gitu ya. Urusan Bapak lah itu. Mulai urusan sejadah sampai urusan haram jadah, pasti Bapak tangani itu. Bapak bina mereka. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, membina dan meningkatkan perekonomian kampung. Nah, tadi saya udah contohkan pemberdayaannya ya. Perekonomian kampung. Contoh kecil. Di samping itu Bapak Ibu, salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 berdasarkan Permendes nomor 11 2019, bagaimana membina meningkatkan perekonomian kampung ini melalui BUMK. Nah, ini ada BUMK yang udah geliatnya udah kelihatan nih. Kampungnya Pak Yayat nih, Mojokerto nih. Tepuk tangan dulu buat Pak Yayat nih. Nah, tinggal mempolesnya lagi nanti Pak Yayat ya. BUMK-nya udah mau bener tuh. Kayak udah pingin lari tuh, udah mau bikin PT saya lihat. Luar biasa itu BUMK. Ini Bapak Ibu ini support nih. Sekarang kita sudah 292 kampung
sudah mendirikan BUMK. Tinggal 9 kampung lagi yang belum. Saya berharap 9 kampung yang belum, kalau ada kepala kampung di sini yang kampungnya belum mendirikan BUMK, dirikan BUMK. Karena BUMK ini ke depan memang harus disupport, dan ini yang akan berdampak terhadap kontribusi dari pendapatan asli kampung nanti ke depan. Kita tidak tahu dana kampung ini akan sampai kapan. Ini program. Ketika sekarang masih ada dana kampung, jangan habis di infrastruktur. Jangan habis di infrastruktur. Bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Infrastruktur nggak habis-habis, Pak. Hari ini jalan ini dioperlah 3-4 setahun akan datang rusak lagi. Ya, itu ya. Kalau pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat digunakan sebagai dana kampung itu untuk penyertaan modal BUMK, ini akan berdampak terhadap pendapatan asli kampung. Bapak Ibu menciptakan lapangan pekerjaan di kampung itu juga. Ya, ini masih wewenang mengembangkan sumber pendapatan kampung. Tadi udah banyak sekali contoh. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk atau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Kalau ada kekayaan negara di wilayah Bapak, ya Bapak berwenang mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara. Mengusulkan itu kan belum pasti harus direstui atau tidak. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kampung, memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG). Kalau ada TTG di kampung Bapak, bisa diciptakan, ini bisa dimanfaatkan. Mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif. Tadi saya sudah sampaikan asas pengelolaan dana kampung secara partisipatif, melibatkan masyarakat kampung yang secara luas, supaya masyarakat kampungnya mendapatkan hasil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Jangan ngambil tenaga kerja dari luar kampung. Mewakili kampung, sampai mana tadi? Mewakili kampung di dalam dan di luar pengadilan, tugas Bapak. Atau menunjuk kuasa hukum. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tadi wewenang, ini hak. Bapak Ibu punya hak. Pasal 26 ayat 3, kepala kampung berhak mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah kampung, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan kampung, itu hak Bapak. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, hasil tetap, itu hak. Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan, itu hak Bapak. Maka dengan peraturan bupati terbaru kemarin sudah kita buat 05, bahwa siltap kepala kampung yang tahun lalu 2019 siltapnya 1,5 juta ditambah tunjangan 1 juta, tahun ini sudah berubah, kita naikkan menjadi 2,5 juta untuk kepala kampung dan tunjangannya 1 juta, praktis 3.500.000. Ini yang akan Bapak Ibu terima per triwulan, berarti 10.500.000 lah sekali keluar, ya enggak? Iya masalah. Ngono ya. Perangkat kampungnya sudah dinaikkan juga semua. Sekretaris kampungnya 2.250.000 ditambah tunjangannya 100.000. Jangan nggak ada tunjangan gitu. Karena ketika sekretarisnya nanti di PJ kan, di PLT kan juga dia ada tunjangan. Kaur kadus sama 2.025.000 ya. Tanpa tunjangan. Kaur kadus 2.025.000 tanpa tunjangan. Kalau kita konsepkan ada tunjangan semua, entek Pak duit Pak. Gak cukup ADK itu. Ya. RT-nya dari 225 menjadi 500. BPK-nya dinaikkan juga. Ketua BPK-nya jadi 500, anggotanya 400. Ya. Linmasnya Dantonnya dari 125 jadi 250, anggotanya dari 100 menjadi 200. Ya. Ini sudah diperbukan dan sekarang dalam tahap penyusunan APBK Bapak Ibu di kampung, kecuali 65 kampung sudah duluan. Nah, ini tolong dipantau, dilihat. Gitu ya. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, gitu ya. Kebijakan yang dilaksanakan. Tapi kebijakan itu berdasarkan aturan, ya. Kalau kebijakan nggak berdasarkan aturan, nah ini yang repot juga melindunginya, gitu ya. Karena pemerintah daerah, ya, Bapak Ibu
bisa mengkuasakan. Kita sudah MOU dengan kejaksaan untuk sebagai pengacara pemerintah daerah, ya. Karena Bapak Ibu adalah perangkat kampung di bawah bupati, karena diangkat dan diberhentikan oleh bupati bisa juga mendapatkan perlindungan hukum ini, gitu ya, perlindungan hukum. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung. Ini masih kewajiban kepala kampung, nah ini kewajiban. Kalau tadi hak, sekarang kita kewajiban bicaranya. Pasal 26 ayat 4. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai kepala kampung ini malah jadi provokator supaya anti Pancasila. Erok kita ya nggak? Hah? Ya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Oh, kesejahteraan terus, pemberdayaan, pembinaan, kesejahteraan. Waduh, berat Pak tugas Bapak. Ya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Kalau sampai akhir masa jabatan Bapak, ada warga masyarakat kampung Bapak yang start Bapak di 0 tahun, selesai Bapak di 6 tahun ke depan, hidupnya masih begitu saja, ekonominya nggak ada kenaikan sedikit pun. Waduh Bapak, salah besar itu. Ya, Bapak salah besar itu. Berarti program Bapak tidak menyentuh masyarakat. Gitu ya. Memelihara Kamtipmas, mentaati dan menegakkan peraturan, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender, Nah ini, Ibu kepala kampung nih, kalau ibu-ibu kepala kampung tentunya udah lebih paham ini masalah gender, gimana kebutuhan ibu-ibu ya di kampungnya. Jadi program-programnya itu program berbasis gender, ya. Jangan mengkecilkan arti gender ibu-ibu gitu ya. Nah, program-programnya berbasis gender. Jadi kesetaraan antara pria dan wanita dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan menerima pelayanan-pelayanan dalam pembangunan berbasis gender. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang akuntabel. Tadi sudah saya sampaikan, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan. Sudah saya sampaikan, profesional. Profesional itu ahli lah. Ahli dalam bidangnya, itu profesional. Bapak-bapak harus ahli dalam bidangnya, pemerintahan kampung. Gitu ya. Efektif. Sudah saya sampaikan tadi. Efisien sudah saya sampaikan tadi. Bersih serta bebas dari KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Hati-hati Bapak, sekarang luar biasa. Saber pungli ada, KPK ini masih ada di Lampung Tengah ini Pak. Di Lampung ini informasi terakhir KPK ada 5 masih nyebar di Lampung. 3 minupnya. Nah, di sini. Minupnya ada di BBC. Gitu. Ya, hati-hati. Ya. Gitu. Kok saya bocorin ya? Itu ya. KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Hati-hati. Kalau NKK boleh lah ya. Beda nggak KKN sama NKK? NKK apa? Nolong kawan-kawan. Wah bodoh wae. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kampung. Ya, kerjasama dengan BPK-nya baik, dengan LPM-nya baik, dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung itu baik dalam rangka sama-sama. Nah itu tadi kembali Pak Lukman ngomong 4 komitmen, 1 niat, 1 langkah, 1 suara, 1 tujuan, membangun kampung. Wah kalau itu dibina semua lembaga-lembaga yang ada, disatukan persepsi kita, yuk sama-sama membangun kampung gimana? Waduh ini indah bener nih pemerintahan ini. Ini masih kewajibannya menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik, administrasi pemerintahan kampung yang baik. Nah kita bicara administrasi ini, administrasi itu Pak lah yang akan dilihat aparat pengawas, aparat pemeriksa, utamanya administrasi itu. Kalau administrasinya amburadul, dia udah curiga duluan tuh, ya nggak?
Administrasinya aja ada yang enggak, SPJ-nya ada yang enggak. Udah curiga duluan tuh aparat pemeriksa. Pasti ini ada yang enggak beres nih. Administrasinya aja enggak bener, apalagi kerjaannya katanya kan gitu. Nah, kira-kira itu Bapak harus perhatikan hal-hal sepele nih. Tapi disitulah mulai awal mereka berpikiran, aduh, namanya pemeriksa itu Pak, pikirannya curiga gitu. Dilihat administrasinya aja nggak benar, waduh, ini administrasinya aja nggak benar, apalagi kerjaannya gitu ya. Dinda patulah ya, nah, kan gitu ya, bahaya. Mengelola keuangan dan aset kampung, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung, menyelesaikan perselisihan masyarakat di kampung. Saya kembali sedikit, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung. Pun demikian, melaksanakan pembangunan yang menjadi urusan pemerintahan kampung. Kalau itu bukan kewenangan kita, jangan kita kerjakan. Contoh, sekarang ini lagi banyak kedengeran tuh, dana desa digunakan, pengennya menggunakan dana desa itu untuk membangun jalan kabupaten. Waduh, kayak jalan desa udah habis aja gitu. Kayak udah nggak ada yang bisa dibenerin lagi di desa. Atau nggak ada gunanya lagi dana desa. Kalau jalan sudah benar semua, iya pemberdayaan masyarakat tadi, pemberdayaan meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Jangan ngambil kewenangan kabupaten. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bapak kena periksa, Bapak salah. Itu ya. Saya sampaikan yang benar ini ya. Untuk kepala kampung, Bapak mengambil kewenangan kabupaten menggunakan dana desa, membangun jalan kabupaten. Kalau diperiksa, ada yang lapor diperiksa, Bapak salah. Karena bukan kewenangan Bapak, bukan kewenangan Ibu, gitu ya. Jangan ngambil kewenangan. Gitu ya. Mengembangkan perekonomian masyarakat kampung, membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya. Ini oke lah, silakan dibaca nanti ya. Pokoknya mulai pasal 26 itu Bapak baca semua. Gitu ya, di undang-undang. Nah, ini pasal 27-nya. Ini perlu diperhatikan karena ini ada sanksinya. Ya. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 2014. Bapak Ibu, yang pertama menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung setiap akhir tahun anggaran kepada bupati. Ya. Tolong dipahami nih. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung setiap akhir tahun anggaran kepada bupati. Nanti di Desember Bapak buat laporan, kumpulkan ke PMK melalui kecamatan. Yang kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung pada akhir masa jabatan, pada akhir masa jabatan 6 tahun yang akan datang. Ya. Yang ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPK. Ya, setiap akhir tahun anggaran. Samping Bapak lapor kepada bupati laporan penyelenggaraannya, Bapak juga buat memberikan laporan keterangan penyelenggaraan. Ini lebih simpel ini. Nanti ada ininya, contoh-contohnya ya. Yang keempat, memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat kampung setiap akhir tahun anggaran. Nah, kan gitu. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat. Gitu ya. Gimana caranya nih? Apa dikasih laporan setiap kakak satu gitu ya? Enggak lah ya. Ya, kan kita ada BPK. Itu kan BPK itu kan perwakilan, wujud perwakilan dari masyarakat, gitu ya. 4 ini Bapak cermati, Bapak pahami, Bapak laksanakan. Kalau tidak, pasal 28 berlaku. Nah, ini sanksi atas kewajiban kepala kampung. Bagi kepala kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di atas, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Nanti bupati akan melakukan teguran lisan atau teguran tertulis kalau tidak melakukan tadi. Nah, yang di bawahnya yang agak kerok ini, setelah sanksi administratif sebagaimana dimaksud tidak dilaksanakan,
maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini perlunya Bapak Ibu punya undang-undang itu, dibaca, dihayati, dilaksanakan. Kalau tidak, itu tadi pasal 27 itu saja sanksinya pasal 28, udah jelas itu. Gitu ya, sanksinya pasal 28. Paham ini ya? Mudah-mudahan, saya berharap saya selaku Kepala Dinas PMK tidak akan membuat produk ini. Ya, tidak akan membuat produk ini. Ya, saya berharap selaku Kepala Dinas PMK saya tidak diperintah Bupati membuat produk ini. Berarti kepala kampungnya bagus-bagus semua. Gitu ya? Oke ya? Nah, ini perlu dipahami. Di-download lah ya, undang-undang ya. Dipahami, dibaca. Sekarang larang pemerintahan kampung yang baik dan bagaimana kita menciptakan pemerintahan kampung yang bersih. Ya Bapak Ibu ya. Paham ya? 4:30? Pas? Ada pertanyaan? Ada satu, silakan. Oke, silakan. Pak Sarjono, kepala kampung mana? Mohon maaf, ganggu sebentar istirahat. Rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis dan panitia, rekan-rekan kepala kampung, orientasi pada hari ini adalah saya selaku kepala kampung yang baru adalah sangat membantu sekali dalam penyusunan ABBK kemarin. Walaupun toh sekarang sampai dengan saat ini sudah di PMK kan gitu ya Pak ya, tapi secara teori kami bisanya hanya melihat karena masih dikerjakan oleh yang lebih tahu duluan. Ini mohon maaf, keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi tentang pemberdayaan, salah satunya adalah memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanamin pohon pisang. Yang jadi pertanyaan saya, yang namanya pohon pisang itu kalau di kampung, kalau hanya sebatang 2 batang mungkin boleh minta Pak. Tapi keterkaitan dengan segitu banyak bibit kan gitu, di pemberdayaannya itu gimana Pak? Tenang. Enggak, sekarang keterkaitannya dengan banyak bibit itu mau didapat dari mana? Sedangkan kalau dimasukkan ke aplikasi ini mohon maaf ini, itu nanti tidak muncul Pak. Yang jadi pertanyaan saya, di hari ini Bapak Kadis telah istilahnya suruh membuat peraturan yang mewajibkan untuk pemberdayaan melalui tanaman. Ya walaupun toh contoh itu masuk akal di kampung saya Bu. Kampung saya itu adalah kampung di pedalaman yang lahannya belum termanfaatkan, mohon maaf, tidak seperti yang di Bandarjaya kan gitu. Kalau dimasukkan ke aplikasi nggak masuk nanti Pak, gitu loh. Kalau singkong wajar. Nah itu salah satunya begitu Pak. Jadi kalau misalnya nanti di tahun kedua di 2021 kami akan masukkan itu Pak, karena salah satu cita-cita saya juga di 6 tahun yang akan datang ini harus ada peninggalan. Nah lebih dari itu Pak Kadis, mohon maaf, keterkaitan dengan jalan kabupaten, seorang kepala kampung apabila itu menyerobot mengerjakan kena undang-undang. Tapi mohon maaf, kami sebenarnya salah satu, saya kepala kampung baru, sebenarnya saya dituntut Pak. Di kampung saya ada 2 kilo yang sampai dengan saat ini, jangankan hot mix, lapen pun belum pernah. Sedangkan itu jalan kabupaten. Kalau seandainya kampung boleh mengerjakan itu, otomatis kami kan memeringankan beban kabupaten.
tapi kok kena undang-undang. Nah kalau seandainya hari ini kesaksian para kepala kampung Lampung Tengah, kalau kampung saya bisa prioritaskan untuk membangun, antusiasnya kan ada kan gitu toh. Kalau diprioritaskan untuk di kampung saya, mudah-mudahan Pak, rampung satu kampung, lingkar kampung hotmik Pak. Walaupun toh hotmik yang lama peninggalan Bapak Mustofa udah rusak. Mohon maaf Pak. Jadi rodok anu gitu Pak, rodok saking semangatnya kepala kampung anyar kan gitu toh. Mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti kepala kampung yang sudah 2 periode atau berperiode-periode yang sudah maju. Kampung saya termasuk salah satu kampung yang tertinggal. Mudah-mudahan saya bisa bersaing dengan kepala kampung yang lainnya di Lampung Tengah. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Sarjono. Nah ini yang saya sampaikan tadi, semangat pagi walaupun sudah sore, semangat Pak itu ya enggak. Wah, ini kepala kampung model ini bisa cepat maju nih kampungnya enggak. Baik Pak Sarjono, saya jawab tadi itu contoh pemberdayaan, tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan. Yang nanam pisang tadi kan masuk akal Bapak kan ya. Ya silakan nanti dikoordinasikan dengan tenaga pendamping desa dalam rangka penyusunannya di dalam ya APBK ya. Kalau nggak ada minta-minta ya diadakan, dana kampung boleh itu ya, tetapi memang Bapak ngomong di aplikasinya belum ada ya. Nanti dikoordinasikan dengan dana PD ya, pendamping desa ya, pendamping dana desa. Yang kedua, masalah jalan kabupaten yang Bapak pingin nge-hot mic-nya, pengen bangun jalan kabupaten. Apa benar nggak ada guna lagi tanah dana kampung itu selain bangun jalan kabupaten? Bapak usulkan dalam musrenbang kecamatan masukkan prioritas pertama. Sudah prioritas pertama dikawal Pak Camatnya, anggota dewan dan perwakilan sana supaya bisa ya koordinasi ya, koordinasi. Tetapi kalau memang Bapak sangat ingin membangun jalan kabupaten dengan dana kampung, tidak bisa tidak Bapak harus minta izin sama bupati. Kalau diizinkan, laksanakan. Kalau nggak diizinkan jangan. Ya. Iya, tapi minta izin. Minta izin itu juga kecil kemungkinan Bapak. Ya, karena bukan kewenangan desa. Ya, itu kewenangannya kabupaten ya. Oke ya? Baik, masih ada yang lain? Semangat pagi. Semangat pagi. Kepala kampung harus gitu dong ya, harus galak, semangat pagi terus gitu. Bahaya. Cuman hati-hati. Cuman hati-hati. Saya sudah ngomong jangan sampai saya buat produk pasal 28 atau pasal 30. Ya. Makanya jangan miring. Udah pesan Pak Bupati jangan miring-miring lah ya. Lurus tegak. Bapak kepala kampung lurus tegak ya. Bantu program pemerintah dari pusat sampai kabupaten, bantu Bapak di kampung ya. Nah, gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Saya kira demikian materi dari saya hari ini. Dan nanti malam jam berapa mulai? Oh, kesepakatan nanti silakanlah dengan Pak Marno. Selamat istirahat. Ya, dibagi kamar semua Pak ya? Siap Pak. Yang dikelompokkan yang ibu-ibu sama ibu-ibu ya? Iya. Dia orang dua nih langsung loncat berdiri, apa maksudnya? Ya enggak ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian.